Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami masih bersama Pak Pandu Riono, ahli epidemiologis dari UI, dan juga ada Kiai Haji Khalil Nafis dari MUI. Nah, saya mau ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau misalnya memperhatikan ada protokol kesehatan yang akan tetap dijaga ketika menjalankan sholat Id berjamaah di masjid dan ataupun di lapangan terbuka, ini sebenarnya cukup atau enggak sih, Pak? Kok Pak Pandu sepertinya terputus ya. Oke, saya mau ke Kiai Haji Khalil Nafis kalau begitu. Pak Yai, kita paham MUI mengeluarkan gini, dalam aturan mengenai sholat Id berjamaah di lapangan terbuka ataupun di masjid itu kan mempertimbangkan keputusan dari kepala daerah. Tapi yang ingin kami tanyakan atau ingin saya tanyakan, ada beberapa pendapat lain dengan ahli epidemiologis terutama bahwa masih ada resiko lah di situ gitu, meskipun sudah ada rekomendasi dari pemerintah daerah soal zona hijau dan lain sebagainya. Nah, kalau MUI sendiri apakah melihat pertimbangan itu, Pak Yai? Ya, tentu kami mengikuti kan 3 opsi tadi karena kami tidak ahli di bidang kesehatan. Dan yang kami dapatkan dari para medis dan ahli, kemungkinan ada 3 zona tadi, berupa di rawan tinggi dan yang sedang dan yang mungkin steril kalau enggak. Nah, tentu yang bisa menentukan kapan itu steril dan di mana yang steril itu adalah para medis. Yang para medis pastilah melalui pemerintah memutuskan. Demikian juga di zona yang masih sedang ya, mungkin sudah dilaksanakan PSBB tapi sudah ada pelonggaran, atau memang belum dilaksanakan PSBB tapi sudah ada kasusnya. Di sini kita dikembalikan kepada pemerintah, dan saya punya keyakinan pemerintah tidak dilakukan oleh dirinya sendiri tapi melalui berwenang. Oleh karena itu saya berharap para ahli bisa memberi masukan pada pemerintah demi keselamatan bangsa dan demi keselamatan jiwa kita. Kalau yang di daerah yang sangat tinggi tentu sudah tidak boleh sama sekali ya. Karena apa? Karena kita hifdzun nafsi, memelihara jiwa itu didahulukan daripada yang lain. Dan kita kembalikan kepada pemerintah daerah, dan pemerintah daerah saya pikir tidak akan memberikan sebuah izin demi keselamatan rakyatnya sampai ia mendapatkan informasi yang valid dari orang yang amanah, kredibel, dan ahli di bidang ini. Ya, Pak Kiai. Pak Kiai, kalau kita tahu kemarin kita juga sempat berbincang dengan Pak Kiai di program Apa Kabar Indonesia Pagi kemarin, mengatakan MUI ini mengeluarkan fatwa kalau misalnya daerah zona hijau ini diperbolehkan untuk kemudian melakukan sholat Id secara berjamaah. Nah, ini pertimbangannya apa, Pak? Karena kita tidak bicara hanya Jakarta, bicara seluruh Indonesia. Dan kita masih berharap bahwa besok atau besok lusa ada perkembangan yang lebih baik. Dan kemungkinan juga terjadi di Indonesia itu daerah yang terpencil. Ya, seperti halnya dulu itu Madura di Sampang yang masih bisa. Lalu mungkin nanti di daerah lain seluruh Indonesia yang itu ada di pedesaan, desa itu tidak ada yang terkena COVID-19, masyarakatnya homogen, tidak ada yang keluar dari desanya, dan juga tidak ada orang luar yang masuk ke desa itu. Ini kan steril. Nah, kan kita mewadahi kondisi yang seperti ini di Indonesia yang sangat luas ini. Artinya MUI mengatakan kalau misalnya diperbolehkan sholat berjamaah ini ketika ada 0 kasus corona, begitu, Pak Kiai? Nah, ini kami tidak sampai pada tingkat detail seperti itu. Kita hanya memberikan norma hukumnya. Norma hukumnya itu yang kita berikan. Soal nanti 0 tidak 0-nya, kami kembalikan kepada para ahli, dan para ahli memberikan masukan pada pemerintah. Intinya adalah para jamaah, para umat sekalian, jangan pernah melakukan sesuatu yang dilarang oleh pemerintah. Karena pemerintah itu sayang kepada kita. Baik. Terima kasih, ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau melihat protokol kesehatan yang diterapkan di wilayah-wilayah menetapkan sholat Id berjamaah, itu apakah cukup? Kemudian kalau misalnya berangkat dari kurva yang dianggap sudah melandai meskipun kasusnya belum 0, apakah itu juga sudah disebut aman, Pak Pandu? Ya, penularan ini situasi yang sangat sulit ya. Banyak orang tidak paham bahwa kalau disebut tidak ada kasus itu seringkali karena keterbatasan testing. Kalau seluruh penduduk di testing baru tidak ada yang positif, baru kita yakin memang 0. Tapi kan tidak mungkin. Nah, ini yang menjadi masalah. Dan kita harus ingat 86% orang yang terinfeksi itu
tidak bergejala. Jadi ini yang membuat kita kelihatannya orang yang sehat, tetapi dia sebenarnya membawa virus. Ini yang perlu dicermati juga. Apalagi kalau di wilayah itu sudah pernah dilaporkan adanya kasus yang positif, artinya sudah ada penduduk yang terinfeksi dan juga mungkin sudah banyak yang terinfeksi juga, tetapi karena sehat tidak dites dan dikatakan negatif. Nah ini yang membuat kita jadi harus berhati-hati. Berhati-hati dalam apa? Dalam upaya mencegah. Kalau kita bisa cegah, itu akan jauh lebih baik daripada kalau kita katakan ini, oh kita daerah zona hijau. Karena kan zona hijau itu sangat dinamis. Kalau tiap hari tadinya 0 tiba-tiba karena tidak diperiksa, minggu depan kalau diperiksa lagi mungkin ada yang positif 1, 2. Satu pun sudah mampu menularkan ke banyak orang yang kita sebut sebagai penular itu spreader. Jadi kalau itu super spreader. Nah itu yang terjadi di beberapa kegiatan-kegiatan seperti tablik akbar, kegiatan-kegiatan yang menghimpun orang banyak, kegiatan-kegiatan gereja. Sama itu, pokoknya ada kerumunan orang. Apapun alasannya, itu potensi untuk terjadi penularan. Itu saja. Jadi, dan tidak cukup dengan protokol kesehatan, karena masyarakat itu pasti tidak banyak yang patuh terhadap protokol kesehatan. Apalagi setelah itu ada acara silaturahmi dan sebagainya. Jadi, kebiasaannya tidak bisa terkendali atau terkontrol. Inilah menurut saya sebaiknya kita mencegah supaya jangan ada himpunan atau kerumunan orang, apapun alasannya untuk kegiatan-kegiatan mau berbasis agama, berbasis sosial, untuk sementara kita mencegah dan menahan diri. Baik, terima kasih Pak Pandu atas waktunya telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih juga Pak Kiai Khalil Nafis dan juga Pak Bupati Karanganyar. Selamat pagi dan terima kasih Bapak-Bapak. Itu tadi yang disampaikan Pak Pandu dan ini diharapkan bisa menjadi pertimbangan untuk semua pihak ya. Baik. Bahwa memang protokol kesehatan saja ini tidak cukup tadi yang dikatakan Pak Pandu ya Bayu ya. Oke. Nah tadi wawancara kami juga mengakhiri perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi kali ini. Saya Bayu Andrianto. Saya Gina Vita pamit undur diri, selamat pagi, sampai jumpa.